Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Itu semacam gelang berliku, yang berdiri di tanah dekat tubuh Long Hao Shen. Tiba-tiba, cahaya-cahaya berkedip dan beberapa peralatan muncul. Tanpa ragu, gelang ini memiliki fungsi yang mirip dengan cincin di jarinya. Meskipun jenis gelang penyimpanan ini jarang terjadi, bagi Han Qian, yang adalah seorang kepala Saint Knight, jika memilikinya satu, itu secara alami sama sekali tidak aneh. Peralatan, gumam Long Hao Chen. Hanya setelah kehilangan sesuatu, orang akan mengerti nilainya dengan lebih baik. Long Hao Chen telah kehilangan semua peralatannya sebelumnya, dan sebagai hasilnya dia tidak punya pilihan selain hidup melalui pengalaman yang mendalam ini. Segera setelah dia mendengar bahwa dia dapat menggunakan peralatan ini, matanya segera menjadi cerah, dengan tidak sabar ia menatap peralatan-peralatan ini. Peralatan ini adalah satu set baju besi seluruh tubuh, pedang, dan juga perisai. Ketiga peralatan ini semuanya berwarna perak, dan memancarkan aura suci yang samar. Rasanya seperti peralatan ini memiliki tingkat yang sama dengan armornya sendiri, dan juga pedang cahaya yang dia gunakan sebelumnya. Paling-paling, itu hanya sedikit lebih kuat. Namun, bahkan jika itu seperti ini, Long Hao Shen masih terkejut. Setelah kehilangan perisai dan pedang cahayanya, dia bertanya banyak tentang harga peralatan sihir. Masing-masing akan berharga di atas 1000 koin emas, dan itu menyebabkan orang miskin mengurungkan niatnya kembali. Mampu mendapatkan satu set lengkap, itu sudah cukup untuk memuaskannya. Ye Hua tersenyum. Set peralatan ini disebut set Roh Kudus, dan dibentuk dari armor Roh Kudus, perisai Roh Kudus, dan juga pedang Roh Kudus. Secara terpisah, mereka sudah di tingkat magis, akan tetapi, ketika peralatan ini dikumpulkan dan digabungkan bersama, mereka dapat menghasilkan cincin Roh Kudus yang dapat dikontrol untuk digunakan pada sekutu melalui pikiran kamu. Dalam hal jangkauan, lingkaran cahaya ini mencakup diameter 20 meter. Itu bisa berbentuk sebuah Holy Spirit Supplementary Armor, yang bisa melindungi tubuh kamu di permukaannya. Untuk mempertahankan lingkaran cahaya ini, 5 unit energi spiritual dikonsumsi untuk setiap kali bernafas. Perangkat Guardian Knight ini cukup bagus, pengaruhnya terhadap tim sama sekali tidak kecil. Jadi, ketika digabungkan bersama, set peralatan ini setara dengan peralatan tier spiritual. Secara komparatif, ini sedikit lebih baik daripada gelang ilahi yang aku berikan kepada kamu, ucap Ye Hua. Ini sangat mengagumkan, ucap Long Hao Shen dengan bersemangat sambil berjongkok. Dia segera menyimpan pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus itu dalam cincinnya, sebelum ia mengenakan armor Roh Kudus tanpa ragu-ragu. Wajah Ye Hua mengeluarkan sedikit senyum, karakter anak ini benar-benar tidak bersalah, dia bahkan tidak terlihat senang dengan faktanya, kalau peralatan yang diberikan kepadanya oleh kepala Saint Knight hanya ada di tingkat magis. Kegembiraan di matanya sangat tulus. Guru, jika kamu bertemu guru besar, tolong katakan padanya, bahwa aku mengucapkan terima kasih padanya. Dengan menggunakan set peralatan ini, aku pasti akan membawa kehormatan ke kuil ksatria kami, ucap Long Hao Chen. Long Hao Shen awalnya sudah tampan, tetapi setelah mengenakan baju besi perak ini, dia bahkan terlihat lebih tampan dan heroik. Armor Roh Kudus ini tidak berbobot terlalu berat, dan yang pasti, itu agak lebih baik daripada armor aslinya dalam hal kualitas. Selain itu, baju besi ini memiliki helm, yang dapat mencakup wajah dalam kisaran yang dilindungi. Ini membuat perbedaan keseluruhan dalam hal kekuatan pertahanan, bahkan lebih besar lagi. Ye Hua menepuk pundaknya dan berkata, kerja bagus, sekarang pergilah bersama kakak perempuanmu, Xin Er, ke Stadion Besar Aliansi. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah kompetisi sistem gugur yang akan dimulai. Setiap orang hanya memiliki satu peluang. Guru berharap, kamu beruntung dalam mendapatkan kemenangan. Menangkan dengan cepat, tanpa komplikasi, dan bertujuan untuk 3 besar, ucap Ye Hua yang menyemangati. Aku berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Long Hao Shen memompa dadanya dengan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria yang ditujukan pada Ye Hua sambil berkata. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, guru dan murid tidak bisa menahan tawa.
Di sisi lain tempat tidur Long Hao Shen, Hao Yue yang sedang meringkuk, perlahan-lahan mengangkat ketiga kepalanya, dan ketika tubuhnya bergetar sedikit, tubuhnya yang berat tiba-tiba membuat tempat tidur di dekatnya mengeluarkan suara berderit. "Tenang saja, aku tidak bisa melupakanmu," ucap Long Hao Shen dengan lembut sambil menertawakannya. Setelah mendapatkan baju besi baru, Long Hao Shen sangat senang. Bahkan saat sarapan, dia mengenakan baju besinya. Setelah kenyang, di bawah pengawasan Ye Hua, ia pun berangkat di sisi Li Xin, dan bergegas ke Stadion Besar Aliansi bersama-sama. Bahkan pengikutnya, Han Yu, tidak memiliki izin untuk menonton pertandingan, jadi Long Hao Shen meninggalkan Han Yu di hotel untuk berkultivasi. "Kak, bagaimana kabar Chai Er hari ini? Dia tidak marah padaku kan?" Long Hao Shen bertanya pada Li Xin. Li Xin terkikik dan berkata, "Lihatlah perilaku bijaksana kamu bahkan belum memiliki hubungan yang dikonfirmasi, dan kamu sangat gugup ketika berhubungan dengannya. Tentunya di masa depan, kamu akan menjadi playboy yang hebat," jawab Li Xin sambil mengejeknya. Long Hao Shen tersipu malu, dan dengan cepat menjelaskan, "Kak, kami tidak lebih dari teman kok," ucap Long Hao Chen. Li Xin tertawa dan berkata, Oke, kalau kamu hanya teman, maka dari itu, kamu harus bertanya padanya sendiri bagaimana keadaannya," ucap Li Xin. Long Hao Shen tiba-tiba agak khawatir, lalu menarik tangan Li Xin dan berkata, "Kak, maaf, itu tidak benar. Tolong cepat katakan padaku, sekarang," ucap Long Hao Chen. Li Xin melirik ke arahnya dan berkata, "Kamu jatuh dalam perangkap aku, hahaha. Bagus, kakak akan menjamin kamu akan dapat melihatnya hari ini," ucap Li Xin. Tidak peduli bagaimana Long Hao Shen bertanya, Li Xin tidak akan memberitahunya, kapan tepatnya dia akan bisa bertemu dengan Chai Er. Tidak lama kemudian, saudara perempuan dan laki-laki ini tiba di Stadion Besar Aliansi. 16 finalis teratas berlangsung di Stadion Night. Setiap orang yang masuk ke 16 teratas, itu bisa menyaksikan pertempuran lain secara langsung. 2 orang baru saja tiba di pintu masuk, mereka adalah wajah yang dikenalnya. Pada saat yang sama, kedua pria ini kebetulan berjalan dari tempat yang berdekatan, dan menyerahkan plat nomor mereka untuk diperiksa di pintu masuk. Keduanya adalah Yang Wenzhao dan Huang Yi. Dari penampilannya, keduanya adalah kenalan lama. "Saudara Yang, saudara Huang, halo." Meskipun mereka lawannya, mereka sudah saling kenal. Setelah Long Hao Shen dan Li Xin mendatangi mereka mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Begitu Yang Wenzhao melihatnya, kulitnya segera berubah. Dengan wajah pahit dia berkata, "Aku sedang tidak dalam keadaan begitu baik. Aku harap, ketika kita menggambar banyak, aku tidak akan menggambar kamu." Setelah berbicara, dia buru-buru masuk. Saat melihatnya, yang memiliki penampilan seseorang yang baru saja melihat hantu, Long Hao Shen menjadi linglung. "Ada apa denganmu? Apakah itu lawan kuat yang sama, yang mengalahkanku hari itu tanpa memanggil tunggangannya? Mungkinkah dia tidak lagi memiliki keyakinan untuk menghadapi aku lagi?" pikir Long Hao Chen. Yang Wenzhao tentu saja tidak takut padanya. Dalam pertandingan 1 lawan 1, dia bahkan tidak takut melawan Chai Er, tetapi situasi dari seorang asasin adalah yang terkuat, itu secara alami tidak berada dalam pertarungan dari depan ke depan. Dia jelas tidak ingin mengingat seorang asasin kaliber Chai Er. Yang terpenting pada hari itu, kakeknya bahkan tidak mengejar dan menuntut masalah ini. Orang hanya bisa membayangkan, betapa menakutkannya latar belakang gadis asasin itu. Pertemuan Huang Yi dengan Long Hao Shen sangat bertolak belakang. Menghadapinya sambil tersenyum, dia menyapanya. "Saudara Huang, hari itu aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku tidak melihatmu bertarung." Pada akhirnya, siapa di antara kamu dan Wang Yuan yang berhasil keluar dari grup? Long Hao Shen bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Huang Yi dengan bangga berkata, "Kebetulan, aku menang secara kebetulan. Wang Yuan memang memiliki kekuatan yang tangguh. Saat menghadapinya, aku benar-benar tidak mungkin menjadi lawannya, jadi aku datang dengan beberapa trik. Mengandalkan gips bersama, dan bersamaan dengan teman peri aku, ketika dia menanamkan permata dan melepaskan kekuatan gigantik Divine Soul Shield, aku menghabisinya dengan Earthwafes. Membicarakan triknya, itu benar-benar membuatku malu, tetapi selama seluruh pertempuran, aku selalu menggunakan Earthwafes untuk membantu aku melarikan diri.
Pada akhirnya, aku kehabisan energi spiritualnya, dan nyaris tidak menang. Aku harus berterima kasih kepada kamu, jika dia tidak menggunakan perisai jiwa dewa raksasa yang akan mengkonsumsi banyak energi sejak awal. Dalam keadaan normal, tidak ada cara untuk memprediksi siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya, jawab Huang Yi. Dengan apa yang dia katakan, Long Haoshen mengerti bahwa selama pertandingan ini, Huang Yi membaca pikiran Wang Yuan. Gadis itu tentu saja tangguh, dan bahkan dari sudut pandang Long Haoshen, baginya untuk tidak dapat masuk ke 16 besar, itu sangatlah disayangkan. Benar-benar tak tahu malu, ucap Wang Yuan. Di tengah percakapan mereka, suara yang dipenuhi amarah terdengar dari belakang mereka. Keduanya berbalik untuk melihat pemilik suara ini, tetapi bukankah itu Wang Yuan? Dan di sampingnya adalah Chen Ying'er. Wajah Chen Ying tidak terlihat begitu baik. Loli kecil buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, dan menghadapi Long Haoshen, lalu membandingkan tinju kecilnya dengan Long Haoshen. Kamu meremehkanku, kamu bahkan tidak datang ke pertandingan terakhir, ucap Chen Ying'er. Long Haoshen berkata dengan tak berdaya. Tentu saja tidak, hanya saja, aku punya sesuatu untuk dilakukan pada hari itu. Aku minta maaf kepada kamu, ucap Long Haoshen. Chen Ying'er menjulurkan lidah padanya, dan tanpa menunggu sebelum mengambil gilirannya untuk berbicara, Wang Yuan yang mengamuk, yang memiliki ekspresi berbahaya ketika melihat Huang Yi, menyeretnya dengan tangannya ke stadion. Terbukti, setelah melalui babak pendahuluan ini bersama-sama, kedua gadis ini mengembangkan persahabatan yang baik. Huang Yi memiliki beberapa ketakutan yang tersisa, setelah melihat Wang Yuan dengan perisai jiwa dewa raksasa di punggungnya. Tanpa menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku hanya berharap, ketika kita menggambar banyak untuk pasukan berburu iblis, aku tidak masuk ke dalam kelompok yang sama seperti dia. Seorang prajurit tameng yang tidak bisa bertahan, dan orang yang begitu impulsif, aku benar-benar takut padanya, ucap Huang Yi. Li Xin menepuk bahu Long Haoshen dan berkata, ayo masuk, ucap Li Xin. Hei, tunggu aku, ucap seseorang. Seseorang memanggil mereka dengan suara mendesak. Saudara dan saudari itu berbalik, dan melihat wajah yang sudah dikenalnya. Itu adalah penyihir yang sangat aneh yang tidak bisa menggunakan mantra ofensif, dia ternyata Lin Xin. Selamat kepada saudara dan saudari yang mulia setelah memasuki 16 besar. Lin Xin memasang wajah penuh senyum dan berlari ke arah mereka sambil berkata. Li Xin tidak terlihat begitu bersukacita ketika melihatnya. Untuk apa ada ucapan selamat, kami tidak dapat menerima ucapan selamat kamu, ucap Li Xin. Lin Xin tertinggal dan berkata sambil tersenyum. Apa yang terjadi, Sister Li Xin? Aku tentu tidak melakukan apapun, ucap Lin Xin. Li Xin dengan marah berkata, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu tidak tahu cara menggunakan sihir ofensif tunggal. Kamu berani menipu adik kecil aku untuk berjanji memilih kamu, hanya untuk masuk timnya jika dia berada di posisi 3 besar. Jangan beritahu aku, bahwa kamu tidak tahu pentingnya penyihir yang kuat dalam pasukan, ucap Li Xin. Dengan dia mengatakan ini, Huang Yi yang ada di samping mereka segera membuka matanya dengan kaget. Kamu tidak tahu cara sihir ofensif, ucap Huang Yi. Dengan satu tangan, ia meraih Lin Xin, dan kulitnya tampak jauh lebih jelek daripada Li Xin. Lin Xin menepis tangannya. Jadi bagaimana jika aku tidak tahu sihir ofensif? Kakak besar punya obat-obatan, ucap Lin Xin. Pada saat itu, menggunakan kendali hebatnya terhadap sihir, selain menyuap Huang Yi dengan obat-obatan, dia bisa mendapatkan kursi nomor 1 di penyisihan mage. Sekarang, setelah Huang Yi mendengar dia tidak bisa menyerang, akan lebih aneh jika dia bertindak normal. Long Haoshen menarik Li Xin yang masih di tengah-tengah pikirannya, ketika Lin Xin dengan tenang berkata, Kak, jangan seperti itu. Jika bukan karena masalah di antara kami, Lin Xin tidak akan memberi aku pil-pilnya. Mereka banyak membantu aku, jadi aku lebih baik berterima kasih padanya. Brother Lin, jangan khawatir, jika aku masuk 3 besar, aku pasti akan memenuhi janji aku, ucap Long Haoshen. Lalu bagaimana dengan Chai Er? Li Xin berkata dengan praktis segera. Long Haoshen tiba-tiba membeku, oh iya, Chai Er juga masuk ke 16 besar, gumam Long Haoshen. Seketika, wajahnya langsung menjadi pucat. Jika aku masuk 3 besar,
aku harus memilih Lin Xin, jadi bagaimana dengan CR, pikir Long Hao Chen. Belum lama ini, aku dengan jelas memberinya janji, aku setuju untuk melindunginya seumur hidup, ucap Long Hao Chen. Lin Xin menatap Long Hao Shen yang putus asa, pikirannya langsung semakin dalam. Wajahnya menunjukkan senyum yang sedikit tidak berdaya, ketika dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menepuk pundak Long Hao Shen, dia segera masuk. Mengingat wanita muda yang gagah berani itu, meskipun buta, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.